Selamat sore sahabat Permata, kembali di sesi konsul dokter live IG. Kali ini kita konsul bareng dengan Dr. Willy Pandu Aryawan, spesialis paru. Untuk belakangan hari ini lagi rame banget ya dok ya, ngebahas tentang coronavirus atau COVID-19 dan menjadi heboh tuh hampir di belahan dunia. Udah banyak pertanyaan yang masuk juga ke kita dari yang kemarin sudah di-share. Di sini pertanyaannya semoga bisa terjawab semuanya. Mulai dari yang pertama itu pertanyaannya, apa yang menjadi coronavirus berbahaya dari penyakit lainnya? Kenapa dok? Oke. Ya, selamat sore sahabat Permata ya. Makasih kesempatannya untuk bisa bincang-bincang lagi kali ini. Seperti yang pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya saat kita bincang-bincang santai tentang coronavirus. Jadi kita mungkin perlu sedikit kita flashback. Jadi sebetulnya apa sih coronavirus? Dan sebetulnya untuk yang COVID-19 ini itu sebetulnya adalah masih masuk ke dalam kelompok golongan atau kelompok famili dari coronavirus yang sebelumnya pernah kita sama-sama kita ketahui, yaitu SARS ya, SARS-CoV ya, SARS coronavirus, terus kemudian juga MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Kemudian yang terakhir ini kemarin disebutnya dengan COVID-19 penyakitnya ya, tapi terakhir WHO merilis bahwa nama virusnya itu merefer yang ke SARS yang pertama, yaitu SARS-CoV-19. Jadi sindrom SARS itu sindrom severe acute respiratory syndrome untuk coronavirus yang kedua ini dibilangnya gitu ya. Jadi untuk coronavirus yang kedua, jadi yang pertama yang waktu SARS yang tahun sekitar 2000-an itu, dan ini adalah yang kedua. Nah, kenapa setiap kali ada muncul virus baru kok sepertinya bisa menyebabkan gejala yang menghebohkan gitu ya, gejalanya berat ya, ada sesak nafas, pneumonia dan sebagainya. Itu sebetulnya kaitannya dengan dasarnya adalah sistem imunologi kita. Jadi kalau misalkan kita sudah kenal dengan virus tertentu, bakteri tertentu, jamur tertentu, dan tubuh kita, antibodi kita sudah mengenali mikroba tersebut, virus tersebut, sebetulnya kita sudah punya antibodi spesifik. Sehingga setiap kali kita terpajang atau terinfeksi ulang dengan virus atau jamur atau bakteri tertentu tersebut, tubuh kita sudah punya antibodinya. Jadi tentaranya kita sudah siap. Nah, ini kejadian yang sama juga terjadi beberapa puluh tahun yang lalu di Eropa, bahwa ada outbreak seperti ini juga, mirip-mirip seperti ini juga, dan tahun 2000-an juga SARS juga terjadi seperti itu. Jadi kenapa bisa menjadi sesuatu yang menghebohkan, sesuatu yang berat, karena tubuh kita baru kenal sama si virus itu. Jadi karena tubuh kita baru kenal oleh virus itu, sehingga tubuh kita tidak punya, dalam tanda kutip itu, persiapan yang cukup kuat untuk menghadapi virus tersebut gitu. Nanti sebetulnya seiring berjalannya waktu, pajanan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, tubuh kita itu akan mulai merespons dengan membentuk antibodi spesifik terhadap virus tersebut, sehingga pada pajanan yang selanjutnya responnya tidak akan seheboh ketika kita baru mengenal pertama kali. Tapi tentunya dengan catatan bahwa orang tersebut memiliki sistem imun yang baik ya, kondisi yang cukup oke, yang bisa membentuk antibodi spesifik terhadap virus tersebut gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi mengapa jadi berat ya, karena itu. Jadi tubuh kita belum punya sistem imun yang spesifik yang memang bisa mengcounter virus dalam hal ini kaitannya dengan SARS-CoV yang kedua ini gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya dok ya, jika sudah kontak dengan pasien secara tidak sengaja yang terindikasi virus corona, bagaimana deteksi awalnya saya terpapar atau tidak? Jadi perlu sahabat Permata ketahui bahwa yang banyak terjadi di masyarakat saat ini adalah ketakutan-ketakutan yang terkadang kurang
kurang cukup beralasan. Jadi yang pertama kali yang sahabat pelata harus ketahui apakah betul orang tersebut terkonfirmasi, ya. Apakah dia masuk orang yang terkonfirmasi? Apakah dia masuk pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan? Gitu ya, karena itu beberapa kategori yang akhirnya menentukan status sahabat permata itu sebagai apa gitu. Misalnya ya, sudah ketahuan bahwa ternyata saudara kandung misalnya, atau misalkan teman baik yang kontak langsung, yang kontak erat dekat dengan sahabat permata ternyata terkonfirmasi dengan virus corona. Nah, itu berarti resiko tinggi kan? Berarti sahabat permata tuh masuk ke dalam golongan resiko tinggi. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaannya, apakah ada gejala? Nah, ini juga. Jadi dia kontak erat, resiko tinggi, tapi sahabat permata ini ada gejala atau tidak? Karena itu saya bilang tadi, jadi tergantung respon imun tubuh kita sendiri. Ya, insya Allah mudah-mudahan sih nggak ada gejala ya, misalkan gitu ya, baik-baik aja, walaupun kontak tapi baik-baik aja. Kalau misalkan kondisi seperti itu, berarti sahabat permata itu masuk ke dalam golongan orang dalam pengawasan, ya, orang dalam pengawasan. Jadi biasanya kalau misalnya seperti itu tetap melapor, ya, misalnya melapor ke sekarang kan ada hotline-nya Kemenkes, kemudian dari dinas, kalau kita masuk ke Bekasi itu ada hotline-nya untuk melaporkan bahwa saya kontak dengan orang yang memang terkonfirmasi, itu satu. Terus kemudian nanti akan dicatat, dan biasanya nanti dinas terkait akan melakukan pengawasan itu selama 14 hari, ya, selama 14 hari. Dan disarankan juga kalau misalkan dia kontak erat, ya, dan terkonfirmasi, biasanya akan diambil swab tenggorok, ya, di hari pertama dan di hari 14. Ya, kalau misalkan dia memang swabnya di hari pertama dan hari 14 dia negatif, berarti ya nggak masalah gitu ya. Dan tetap dipantau selama dalam perjalanannya selama 14 hari itu seperti apa, apakah kemudian misalkan timbul gejala atau tidak gitu. Ya, jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah memastikan apakah memang orang tersebut terkonfirmasi, ya, satu, atau dia orang dalam pengawasan, atau pasien dalam orang dalam pemantauan, atau pasien dalam pengawasan, ya gitu. Jadi dia harus tahu dulu itu dimasuk di mana gitu ya, sehingga nanti bisa menentukan status sahabat permata saat ini itu sebagai apa gitu. Kadang karena kan membedakannya juga agak susah, lumayan susah. Karena saya suka kebalik-balik juga. Artinya kalau misalkan disebut orang dalam pengawasan itu dia belum biasanya gejalanya masih ringan atau tidak ada gejala, tapi dia kontak. Ada kontak atau dia baru pulang bepergian dari negara pandemi. Tapi kalau misalkan dia sudah disebutkan pasien, berarti dia sudah ada gejala yang ringan berat tuh. Udah mulai ada demam, udah batuk, pilek, sudah ada sudah ada udah ada sesak gitu ya, udah ada sesak gitu ya. Jadi dia biasanya udah masuk kategori pasien. Kalau ada pasien ya berarti dia otomatis pengawasannya juga, pemantauannya akan lebih ketat lagi. Kalau misalnya seperti itu, biasanya kita akan evaluasi di hari pertama atau setiap 4 hari sekali atau 2 hari sekali, tergantung gejala yang timbul, semakin berat atau tidak gitu ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya lebih ke awal mulanya. Hewan apa yang menyebabkan virus corona? Karena kan sempat disebut-sebut dan berasal dari hewan gitu ya, dok ya. Memang seperti yang pernah saya jelaskan juga di di sesi sebelumnya ya, bahwa ini sebetulnya tuh zoonosis. Jadi artinya sebetulnya virus ini tuh ditularkan dari hewan ke manusia. Itu pun yang terjadi pada SARS-CoV yang pertama ya. Yang SARS yang pertama, terus kemudian MERS-CoV juga. MERS itu Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, juga dia kan dari unta ya. Kalau yang pertama itu lebih ke kelelawar ya. Yang terakhir ini juga disinyalir juga dari kelelawar juga, karena memang dari investigasi yang dilakukan itu erat diduga atau mungkin kemungkinan sudah terkonfirmasi bahwa virus tersebut ditularkan dari kelelawar. Nah, cuman memang ada
ada selain kelelawar, ada binatang-binatang lain yang bisa jadi perantara. Nah ini banyak informasi juga, ada yang katakan bahwa luwak juga menjadi salah satunya, musang gitu jadi salah satunya gitu. Tapi yang pasti sih dari kelelawar ya. Tapi memang sekarang sudah cukup terbukti kuat bahwa SARS-CoV-2 ini dia menular human to human, jadi H to H. Dia jadi sudah bisa menularkan dari manusia ke manusia yang lain gitu ya. Dan penyebarannya cukup cepat Masif juga ya. Penyebaran cukup masif, tapi dikatakan secara statistik dia reaksi yang ditimbulkan atau gejala yang ditimbulkan sebetulnya tidak lebih parah dibandingkan misalkan MERS-CoV ya. Jadi lebih gejalanya lebih berat yang orang yang menderita dengan MERS-CoV yang Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Kemudian kalau misalkan kita lihat angka kematiannya secara statistik itu pun sebetulnya masih di bawah MERS-CoV gitu ya, masih kalau misalkan ini kita hitung-hitung terus sekitar mungkin 4% angka kematiannya ya, tapi kalau misalkan MERS-CoV itu bisa di atas 30% kematian kemarin ya. Jadi sebenarnya kalau corona ini tidak terlalu yang kita harapkan ya, karena kan angkanya sekarang tetap sedang dipantau day to day sama oleh oleh Badan Kesehatan ya, Badan Kesehatan, Kemenkes, Badan Kesehatan Dunia, WHO. Jadi kalau kita lihat di internet itu kita bisa pantau tuh, kita bisa lihat day to day kasus barunya berapa, terus kemudian yang terkonfirmasi berapa, yang meninggal sampai saat ini berapa. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung itu sekitar ya 4% lah gitu ya yang meninggal ya karena SARS-CoV yang kedua ini. Ini pertanyaannya berkelanjutan dengan yang hewan tadi, Dok. Di sini, apakah coronavirus bisa menyebar melalui hewan peliharaan? Nah itu dia, itu yang masih saya juga sulit menjawab ya. Yang pasti memang dari kelelawar ya, dari kelelawar. Tapi yang perantaranya ini kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Tapi sih selama ini memang ternyata lebih banyak ke dikatakan seperti musang, terus kemudian luwak juga ya, seperti itu yang terkonfirmasi seperti itu ya. Tapi untuk hewan peliharaan lain seperti anjing, kucing itu sih belum ada laporan ya, melaporkan seperti itu. Tapi yang pasti sih yang perlu lebih kita khawatirkan adalah H to H-nya, human to human-nya. Jadi kita harus lebih waspada. Makanya kita kan disarankan ya untuk saat ini kita tidak bepergian ke negara-negara yang mengalami pandemi seperti itu. Dan sekarang termasuk Indonesia kan, jadi Indonesia terkonfirmasi ada 2 kasus yang terkonfirmasi local transmitted di Indonesia nih. Ini mudah-mudahan sih tidak bertambah gitu ya, tidak bertambah. Menyikapinya gimana tuh, Dok, di Indonesia? Ya tetap aja sih perilaku budaya hidup bersih dan sehat itu ya yang harus dilakukan ya. Jadi menggunakan masker kalau misalkan dengan gejala seperti itu ya, artinya supaya tidak menularkan kepada orang lain. Terus kemudian etika batuk dilakukan ya. Menjaga kondisi vitalitas tubuh kita, menjaga kondisi imunitas tubuh kita supaya tetap baik, sehingga barrier terakhir kita itu tetap bisa terjaga sehingga kita tidak terinfeksi oleh virus corona itu. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya screening diri sendiri kalau kita kena virus corona? Berapa hari atau berapa lama dari gejala batuk, demam, flu itu kita harus konsul ke dokter? Sebetulnya sih tidak menunggu gejala timbul sebetulnya. Ketika kita mengetahui kita kontak dengan orang yang terkonfirmasi atau kita kontak langsung dengan orang yang dalam pengawasan ya, atau pasien dalam pengawasan atau pemantauan, itu baiknya sih kita mulai mengevaluasi gitu ya, apakah mulai timbul gejala gitu. Kemudian baiknya sih memang melaporkan gitu ya, sehingga misalnya orang itu kerja di satu instansi, artinya instansi itu sudah mengetahui bahwa secara guideline, secara protap memang orangnya itu memang harus mengisolasi diri, misalkan mengisolasi secara mandiri selama 14 hari gitu ya. Jadi artinya memang perlu melaporkan diri. Jadi yang pertama kali kita harus ketahui bukan saya kena batuk pilek atau enggak, bukan, tapi saya ada resiko kontak enggak gitu. Jadi artinya resiko penularan H to H tadi, human to human tadi. Jadi ada nggak kemungkinan saya kontak dengan orang yang terkonfirmasi?
ada nggak saya riwayat kontak dengan orang yang misalkan dalam pengawasan, atau saya misalkan baru kembali dari daerah pandemi gitu. Nah itu yang harus dievaluasi pertama kali, dan itu harus dilaporkan. Nah selanjutnya kalau misalkan memang dia resikonya rendah dan masuk hanya kepada orang dalam pengawasan saja, biasanya kita sesuai dengan guideline ya dia biasanya akan kita sarankan untuk, atau kita encourage untuk melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari sambil nanti biasanya akan diawasi oleh dinas terkait gitu ya. Ini pertanyaan terakhir hampir mirip dengan penjelasannya kurang lebih ya dok ya. Selanjutnya, kalau ada tetangga kita yang positif virus corona, gimana cara menyikapinya? Langsung lapor ya dok ya? Ya harus lapor. Karena kan untuk gejalanya sendiri dok hampir mirip-mirip sama kayak kita batuk pilek atau fering gitu. Dan kalau misalkan itu dikatakan terkonfirmasi, berarti dia udah melakukan pemeriksaan dong. Iya. Biasanya kalau memang dia sudah terkonfirmasi, itu protapnya akan jalan semua tuh. Jadi akan orang tersebut pasti akan diisolasi ya, akan di-treat sebagaimana sesuai dengan guideline seperti apa, dan akan dilihat berapa banyak orang yang kontak sama orang tersebut. Jadi di-trace. Jadi secara epidemiologi dia akan ada petugasnya khusus, dia akan siapa saja yang kontak sama orang ini. Misalnya dalam satu rumah ada berapa kontaknya, itu akan dilakukan treatment sesuai dengan guideline ya, termasuk misalkan tetangganya, seberapa sering tetangganya. Nah kalau misalkan dia kontak tidak erat, kemudian gejala klinisnya juga nggak ada atau minimal sama sekali, ya mungkin dia hanya masuk ke dalam orang dalam pengawasan aja. Jadi artinya dia hanya mungkin perlu mengisolasi diri selama 14 hari, melihat gitu ya kondisinya seperti apa. Jika ada timbul gejala yang memberat, ya berarti dia harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dilakukan treatment lebih lanjut sesuai dengan skala skala severity-nya atau ke beratnya penyakit yang dialami oleh orang tersebut. Baik dok, sekiranya ada lagi dok yang bisa disampaikan tentang coronavirus ini, bagaimana kita menyikapinya, apakah kita tuh dari kadang kan kita sendiri yang ngerasa misalkan sebenarnya ada gejalanya gitu kan ya, tapi nggak mengabaikan ini bukan corona gitu kan, karena masih itu kan sesuatu yang lumayan mengerikan gitu untuk saat ini, jadi masih ibaratnya denial gitu ya dok ya. Sebetulnya sih ya itu yang saya bilang tadi, jadi artinya kan karena gejalanya itu hampir sama, mirip dengan gejala flu-like syndrome yang biasa kita alami kalau kita kena flu. Jadi yang pertama kali supaya kita tidak panik adalah pastikan dulu apakah kita ada riwayat kontak enggak. Kita ada riwayat bepergian, riwayat kontak atau riwayat bepergian kurang dari 14 hari enggak gitu ya. Atau kita riwayat kontak dengan orang yang dalam pengawasan atau pasien dalam pemantauan seperti itu ya. Kita ada riwayat kontak enggak, itu dulu gitu. Kalau misalkan nggak ada ya itu sih insya Allah jauh ya dari situ, karena kan faktor resikonya untuk penularan H2H-nya kan nggak terlalu tidak terlalu mengkhawatirkan menurut saya ya, kecuali memang kok ternyata ini makin memberat gitu ya, nah kita mungkin bisa work up lagi. Siapa tahu dia perasaan dia tidak ada tapi ternyata ada gitu kan, bisa aja seperti itu. Dan untuk saat ini sih menurut saya tidak perlu terlalu panik gitu ya sahabat Permata. Artinya yang pertama kali menurut saya harus dipastikan dari semuanya itu keywordsnya adalah kata kuncinya apakah ada riwayat kontak, baik dari semua itu ya, orang yang terkonfirmasi atau probable-nya orang yang kemungkinan untuk terkena tapi belum terbukti ya, terus kemudian orang dalam pengawasan atau pasien yang memang sedang di dalam pemantauan gitu ya. Maksudnya apakah masuk ke dalam kontak orang-orang, kelompok orang itu. Kalau misalkan ada, nah baru itu kita harus aware. Wah ini saya mulai batuk-batuk nih gitu, atau saya nggak batuk-batuk tapi kalau misalkan riwayat kontak erat sama orang yang memang terkonfirmasi ya tetap harus lapor dan dia harus harus diperiksakan, jadi itu orang yang memang alasan kuat untuk bisa dilakukan screening, dilakukan swab tenggorok gitu ya, nasofaring dan orofaring untuk bisa tahu apakah dia terinfeksi atau tidak. Artinya lebih baik kita memang mengkonfirmasi
pada staging yang lebih awal kan, artinya di saat dia memang Sudah muncul gejala, iya, gejalanya masih ringan tapi terkonfirmasi kan, ya insya Allah dia penanganannya juga akan jauh lebih mudah dibandingkan orang yang datang sudah dengan gejala batuk, demam, sesak berat dan yang ya tadi terjadi. berhari-hari itu Betul, ya, karena Dok? memang penyakit ini tuh terkonfirmasinya itu tidak melihat gejalanya, jadi gejalanya tuh mulai dari yang ringan sampai yang sangat berat. Yang ringan itu yang sampai nggak ada gejala gitu ya, hanya batuk-batuk ringan saja gitu ya. Dan batuknya itu jangan salah ya, batuknya tuh lebih banyak yang batuk kering daripada yang batuk berdahak. Oh gitu. Oke. Batuknya lebih batuk kering. Jadi yang lebih dilihat pertama kali itu demamnya, ada demam apa enggak gitu. Kadang demam tapi nggak ada. Terus kemudian ada case report, ini laporan dari kasus yang terjadi di Singapura. Dia menulis di situ bahwa hati-hati petugas medis bahwa gejala yang timbul di Singapura itu mirip dengan gejala yang dialami oleh orang dengan demam berdarah. Jadi trombosit turun, dia demam turun, dia nggak ada batuk ringan apa segala macam. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi dia positif SARS-CoV yang 2 ini gitu. Jadi memang harus hati-hati. Jadi memang gejalanya itu dari gejala yang paling ringan sampai gejala yang paling berat sampai terjadi kita bilang ARDS ya, Acute Distress Respiratory Syndrome. Jadi sampai dia sesak berat harus di ventilator dan sebagainya. Dari yang mulai yang nggak ada gejala tadi gitu. Jadi jangan sampai sudah gejalanya berat terus baru kemudian dia melaporkan diri gitu ya, padahal dia tahu sejak awal bahwa dia punya faktor risiko yang cukup kuat. Dia baru pulang dari tempat yang terkonfirmasi yang pandemi itu kurang dari 14 hari, atau dia riwayat kontak dengan orang yang memang terkonfirmasi kurang dari 14 hari. Makanya jangan nunggu-nunggu, kalau misalkan memang ini jangan sampai ya saat menanti, tapi kalau misalkan memang ada riwayat seperti itu ya segeralah melapor, segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk kemudian mengkonfirmasikan ke petugas kesehatan bagaimana saya ini ya, resikonya bagaimana, apakah ada yang arah ke sana sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang lebih lanjut lagi. Baik, Gitu. Dokter, terima kasih banyak untuk sesi hari ini mengenai virus corona atau COVID-19 yang sedang booming saat ini. Semoga untuk antisipasi dari pasien-pasien juga untuk kekhawatirannya bisa terjaga ya Dok ya, karena sudah mulai mengetahui apa aja gejalanya dan bagaimana harus menyikapinya. Sekian dari kami, terima kasih, salam sehat.